Rumah Sakit Cakra Abadi dikenal sebagai rumah sakit besar yang tak pernah sepi pasien. Namun, di balik megahnya gedung dan ramainya antrean, ada satu ruang yang selalu dikunci rapat setelah jam kerja. Ruang operasi 03. Ruang itu sudah lama tidak digunakan, konon sejak kejadian tragis 5 tahun lalu. Seorang dokter bedah tewas di meja operasinya sendiri karena pendarahan hebat setelah menusuk dirinya sendiri dengan pisau bedah. Malam itu, Suster Rini sedang berjaga di lantai 4 sendirian. Jam menunjukkan pukul 02.17 dini hari saat tiba-tiba lampu ruang operasi 3 menyala sendiri. Awalnya ia mengira teknisi listrik sedang memeriksa jaringan. Tapi tidak ada laporan perbaikan malam itu. Ia berjalan mendekat. Dari dalam ruangan terdengar suara alat-alat bedah berdenting, seolah seseorang sedang mengoperasi pasien. Tapi di layar monitor, tak ada jadwal operasi. Semua ruang operasi resmi sudah dikunci. Jantung Rini mulai berpacu. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu kaca ruang operasi. Tirai di dalam tertutup, tapi bayangan tangan yang mengangkat pisau bedah terlihat samar di baliknya. Rini memanggil pelan, "Halo? Ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Pelan-pelan ia membuka pintu. Tidak ada seorang pun di dalam. Ruangan kosong, meja operasi bersih, tapi pisau bedah yang tergantung di dinding meneteskan darah segar. Tubuh Rini kaku. Lantai ruang operasi yang semula putih kini bercercah bekas tapak kaki berdarah. Menuju ke lemari penyimpanan alat bedah. Pintu lemari perlahan bergetar. Seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Saat ia mundur, lampu ruangan tiba-tiba mati. Sunyi. Lalu, tangan berdarah menyentuh bahunya dari belakang. Rini menjerit, namun suaranya teredam oleh pintu ruang operasi yang otomatis terkunci. Dari luar, kamera CCTV hanya merekam lampu ruangan yang menyala dan mati sendiri, dan Rini yang tak pernah keluar lagi. Keesokan harinya, petugas menemukan pisau bedah tertancap di lantai operasi, dengan coretan darah di dinding bertuliskan, "Pasien berikutnya sudah datang." Langkah-langkah kaki terdengar menggema di lorong rumah sakit yang sunyi. Petugas keamanan malam itu, Pak Hermawan, sedang melakukan patroli rutin ketika ia melihat lampu di lantai 4 berkedip-kedip. Ia mengernyit lalu menyusuri tangga naik ke atas. Saat tiba di depan ruang operasi 03, ia melihat hal aneh. Lampu menyala terang, tapi dari sela kaca pintu tidak ada siapapun. Ia mencoba membuka pintu, terkunci. Namun, anehnya, suara dari dalam justru makin jelas. Bunyi logam bertemu logam, seperti alat bedah sedang dipakai. Ada suara-suara aneh, lirih, seperti bisikan. Seolah seseorang sedang berdoa dalam bahasa yang tak dikenalnya. Pak Hermawan menempelkan telinga ke kaca pintu. Jantungnya hampir berhenti saat mendengar suara perempuan berbisik dari dalam. "Tenang saja, operasi ini tak akan lama." Ia mundur, merogoh walkie-talkie, dan mau memanggil staf lain. Tapi tidak ada respons, hanya suara desis dan gangguan seperti gelombang radio rusak. Di saat itu juga, bau anyir darah mulai meruap dari celah bawah pintu. Perlahan-lahan bau itu makin menyengat. Pak Hermawan mulai batuk, matanya perih. Ia berbalik untuk turun dan mencari bantuan. Tapi langkahnya terhenti saat melihat bayangan Suster Rini berdiri di ujung lorong, menatapnya diam. Rambutnya berantakan, seragamnya lusuh dan berlumuran darah di bagian perut. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Suster Rini," panggil Pak Hermawan pelan. Tanpa menjawab, sosok itu mulai melangkah perlahan mendekat, menyeret kakinya di lantai. Setiap langkah meninggalkan jejak darah yang pekat. Cahaya lampu lorong mulai padam satu persatu, mengikuti gerakannya. Pak Hermawan mundur panik. Tapi sebelum sempat berbalik lari, ia mendengar suara di belakangnya,
Pintu ruang operasi 03 terbuka sendiri, dengan dentingan pelan seperti menyambut tamu. Bau amis darah kini menyeruak lebih pekat, dan dari dalam terdengar suara detak jantung yang tak seharusnya ada. Pip, pip, pip. Sebuah monitor menyala sendiri, menampilkan grafik detak jantung milik pasien tanpa nama. Lalu terdengar suara jeritan pendek, diikuti oleh suara pisau yang jatuh. Lorong kembali gelap dan hening, seakan tak ada kejadian apapun. Pagi harinya, ruang operasi ditemukan kosong, tapi basah oleh darah yang belum mengering. Tak ada tubuh, tak ada petunjuk, hanya tapak kaki merah yang menuju ke dinding, lalu menghilang begitu saja. Dan sejak malam itu, ruang operasi 03 kembali dikunci permanen. Tapi tiap malam, lampunya selalu menyala pukul 02:17, tepat waktu operasi. Malam berikutnya, seorang dokter muda bernama Dokter Arga yang baru ditugaskan di rumah sakit itu mulai mendengar bisik-bisik dari staf lama. Kalau kau dapat giliran jaga malam, jangan naik ke lantai 4, kata seorang perawat senior sambil merapikan obat. Dan kalau kau lihat lampu ruang operasi 03 menyala, biarkan saja, jangan coba-coba dekati. Dokter Arga mengangguk sambil tersenyum sopan, mengira itu hanya mitos usang rumah sakit tua. Tapi diam-diam, rasa penasaran mengendap dalam benaknya. 3 malam kemudian, saat jadwal jaga malam, ia melihat sendiri sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pukul 12:17 tepat, dari ruang dokter jaga ia melihat lampu ruang operasi 3 menyala perlahan. Satu persatu, seolah ruangan itu bernafas. Arga memutuskan untuk melihat langsung. Dengan senter kecil di tangan, ia menyusuri lorong lantai 4. Semakin dekat ia melangkah, udara di sekeliling terasa semakin dingin. Ia merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik kegelapan. Saat ia tiba di depan pintu ruang operasi 03, lampu menyala terang benderang. Tapi ruangan di dalam kosong, benar-benar kosong. Ia tertawa kecil, lega, pasti cuma korslet. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, ia mendengar suara berderak. Dan ketika ia menoleh lagi, ruang operasi sudah berubah. Kini ada meja operasi lengkap dengan peralatan, dan di atasnya terbaring seseorang yang tubuhnya ditutupi kain hijau. Hanya bagian wajah yang terlihat. Arga menatap dalam diam. Wajah itu, wajahnya sendiri. Tiba-tiba, tirai-tirai jendela ruangan bergoyang keras. Suara monitor berdetak nyaring, dan satu persatu lampu ruang operasi mulai mati, menyisakan hanya cahaya di atas meja operasi itu. Kemudian terdengar langkah kaki dari dalam ruangan. Suara high heel seorang wanita, teratur dan mengiris keheningan malam. Dari balik bayangan muncul sosok perempuan mengenakan seragam suster zaman dulu, lengkap dengan topi kecil di kepalanya. Tangannya menggenggam pisau bedah yang basah oleh darah. Arga terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya menatap lurus saat suster itu menoleh ke arahnya dan tersenyum. Pasien berikutnya sudah sadar. Tanpa bisa menjerit, Arga merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu ke dalam ruangan. Pintu tertutup otomatis di belakangnya. Keesokan paginya, ruang operasi 03 kembali kosong. Tidak ada Arga, tidak ada peralatan, tidak ada jejak. Tapi di meja operasi, ditemukan secarik catatan dengan tinta merah. Dokternya sudah bergabung. Kami butuh satu lagi. Dan malamnya, tepat pukul 12:17, lampu menyala lagi. Hari berganti, ketakutan mulai menyebar perlahan di kalangan staf rumah sakit. Beberapa perawat meminta pindah shift malam. Bahkan ada yang mengajukan cuti mendadak. Namun manajemen mengabaikannya, menyebut itu hanya rumor dan stres kerja. Tapi mereka yang pernah berada di lantai 4 saat malam tahu itu bukan stres. Itu nyata.
Suster Yuni, yang baru ditugaskan setelah kepergian misterius Dr. Arga, menerima shift malam dengan santai. Ia belum tahu apapun tentang ruang operasi 03. Malam pertamanya berjalan normal. Hingga tepat pukul 02.17, lampu lorong depan ruang operasi berkedip. Suster Yuni hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk di meja resepsionis lantai 4. Beberapa menit kemudian, lift utama terbuka sendiri. Tak ada siapapun di dalamnya. Tapi suara roda troli menggema perlahan keluar. Ia menoleh, namun tak menemukan apa-apa. Lalu, suara alat bedah mulai terdengar lagi. Kling, kling, kling. Penasaran? Suster Yuni menekan interkom ke ruang pengawas CCTV. Tapi hanya suara statis yang ia terima. Ia berdiri, melangkah perlahan menyusuri lorong, lalu berhenti di depan ruang operasi 03 yang terbuka sedikit. Senter kecil yang ia bawa mulai bergetar di genggaman, seolah ikut takut. Dari celah pintu, ia melihat bayangan. Seorang dokter berdiri dengan tangan berlumuran darah, membelakangi pintu, menunduk di atas tubuh pasien. "Dok, Arga," gumam Yuni. Ia mengenal jas itu. Dokter itu menoleh. Tapi wajahnya hancur, tertutup masker bedah berdarah yang terus mengucur, seperti kulitnya sendiri yang dikuliti. Matanya putih semua, kosong. Yuni berbalik lari, tapi lorong itu berubah bentuk. Lampu-lampunya padam satu persatu, dan setiap langkahnya seperti terhisap lebih dalam ke rumah sakit yang lain. Versi rumah sakit yang gelap, membusuk, dan penuh dengan suara napas pasien yang sekarat. Walau tak ada tubuh manusia. Dari balik dinding, tangan-tangan berdarah mencuat, meraih gaunnya, menariknya perlahan. Di dalam ruang operasi, meja pasien kosong menunggu. Monitor detak jantung menyala kembali, kali ini menampilkan nama pasien yang baru saja masuk, Yuni, suster malam. Dan di dinding, tulisan baru muncul dengan darah segar. "Kau yang datang, kami hanya menyelesaikan tugas." Lampu menyala terang, lalu padam. Di bawah meja operasi, 2 pasang kaki menggantung diam. Satu masih mengenakan sepatu dokter. Satu lagi, sandal suster rumah sakit. Keesokan paginya, lantai 4 kembali sunyi seperti biasa. Tak ada suara, tak ada tangis. Hanya aroma samar desinfektan yang menyamar aroma amis darah yang belum sepenuhnya hilang. Namun pagi itu berbeda. Pak Hermawan, petugas keamanan yang sebelumnya juga pernah melihat langsung keganjilan di lantai 4, kembali berjaga pagi. Ia menaiki lift menuju lantai 4 karena mendapat laporan dari staf kebersihan. Beberapa peralatan di lorong operasi berserakan, dan meja resepsionis kosong. Saat ia tiba, udara di lorong terasa beku. Tidak seperti lantai lainnya, napasnya tampak keluar seperti kabut tipis. Ia melangkah pelan menuju meja jaga. Suster Yuni tak ada. Ia menemukan cangkir kopi yang masih hangat di atas meja. Pertanda Yuni baru saja duduk di sana. Tapi di samping cangkir itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kartu ID Yuni bersimbah darah di bagian foto. Pak Hermawan langsung berlari ke ruang CCTV, meminta rekaman malam sebelumnya. Rekaman dari pukul 02.17 menunjukkan sesuatu yang membekukan darahnya. Lampu ruang operasi 3 menyala sendiri, pintu terbuka, dan suster Yuni berdiri di depan pintu selama 5 menit. Diameter tidak bergerak. Lalu, menghilang begitu saja tanpa masuk. "Bagaimana bisa?" tanya Pak Hermawan, bingung. Ia memundurkan rekaman. Kali ini memperlambat. Dan di momen ketika suster Yuni berdiri di depan pintu, dari dalam ruangan tangan berdarah mencuat cepat, menarik tubuhnya masuk secepat kilat. Kamera hanya menangkap gerakan kabur dan darah yang menetes dari kusen pintu. Rekaman itu berhenti di satu frame. Pintu ruang operasi yang kembali tertutup rapat dan bayangan seseorang berdiri menatap kamera. Sosok berpakaian dokter bedah dengan wajah yang rusak, berdarah, dan mata kosong yang menembus layar. Entah kenapa, gambar itu tidak bisa dihapus.
Hari itu juga, manajemen rumah sakit memutuskan untuk menyegel ruang operasi 03 dengan pelat baja. Tidak ada yang diperbolehkan mendekat. Namun sejak hari itu, satu persatu tenaga medis yang pernah bertugas malam mulai menghilang secara misterius. Mereka semua punya satu kesamaan. Pernah lewat di depan ruang operasi 03 saat malam. Dan setiap jam 12.17 dini, lampu itu tetap menyala. Dan dari dalam ruangan terkunci, samar-samar terdengar bisikan, operasi belum selesai. Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman belakang rumah sakit Cakra Abadi. Petir menyambar langit, dan listrik sempat padam selama beberapa detik sebelum genset otomatis menyala. Namun, selama jeda listrik itulah, sesuatu terjadi di lantai 4. Ruang operasi 03 yang telah disegel dengan pelat baja dan rantai gembok, bergetar pelan, seolah ada tekanan dari dalam. CCTV lorong hanya menangkap gangguan visual, layar berkedip, garis-garis hitam, dan siluet sosok-sosok samar berdiri berjajar di depan ruangan, seperti menanti giliran. Sementara itu, seorang residen magang bernama Nadia baru 2 hari bertugas, ditugaskan untuk mengantarkan berkas rekam medis ke ruang arsip di lantai 3. Namun karena salah membaca lift, ia justru naik ke lantai 4. Pintu lift terbuka. Lorong gelap. Lampu menyala hanya sebagian. Nadia keluar, memanggil, "Halo, ada yang jaga di sini?" Tak ada jawaban. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terus melangkah. Suara berbisik lirih. Seperti suara orang menangis tertahan, berasal dari ujung lorong. Saat mendekat, ia melihat pintu ruang operasi 03. Terbuka sedikit. Padahal segel baja dan rantai yang harusnya menguncinya kini berkarat dan jatuh di lantai, seperti dilepas dari dalam. Rasa penasaran menelan takut. Nadia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu kosong. Tapi, ada asap putih tipis yang melayang rendah dari lantai, dingin seperti kabut, dan bau besi, darah tua, menguar tajam. Di tengah ruangan, meja operasi berdiri sendiri. Dengan lembaran kain hijau terbuka, seperti menanti tubuh baru. Di sekitarnya, pisau-pisau bedah terletak rapi, mengilap, namun meneteskan darah segar meski tak disentuh siapapun. Tiba-tiba, suara detak jantung terdengar. Bip, bip, bip. Monitor menyala sendiri, menampilkan grafik detak jantung. Tapi tak ada pasien. Nadia mulai mundur. Tapi langkahnya berhenti ketika lampu di atas meja menyala sendiri. Dan dari sisi ruangan, seseorang muncul dari balik tirai transparan. Suster Yuni. Wajahnya pucat, matanya kosong. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara lain, bukan suara manusia. "Kami butuh 1 dokter lagi." Di belakangnya dokter. Arga berdiri, mengenakan jas bedah penuh darah, menatap Nadia tanpa ekspresi. Tangannya memegang pisau, tapi bukan untuk menyerang. Ia hanya menunjuk ke meja operasi, menyuruh Nadia berbaring. Nadia menjerit, berlari keluar ruangan, tapi pintu tertutup otomatis, dan kali ini tak ada yang bisa membukanya. Dari luar, hanya terdengar suara dentingan alat bedah, dan jeritan yang makin lama makin teredam. Keesokan paginya, rekaman CCTV menunjukkan hal yang sama seperti sebelumnya. Lampu menyala pukul 02.17, dan Nadia tidak pernah keluar dari lantai 4. Hanya ada satu tambahan baru dalam catatan digital monitor operasi. Nadia, dokter magang, selesai. Dan malam berikutnya, lorong kembali tenang. Tapi di papan jadwal operasi digital, nama baru muncul otomatis. Terjadwal untuk pukul 02.17. Pasien selanjutnya, Anda. Malam-malam di rumah sakit Cakra Abadi tak lagi sama. Setelah hilangnya Suster Yuni dan Nadia, ruang operasi 03 di lantai 4 resmi dianggap terkutuk. Namun tetap, para petugas malam yang tak bisa menghindari giliran jaga hanya bisa berdoa, berharap mereka tak lewat lorong itu saat jam sial. 02.17 dini hari. 1 minggu setelah peristiwa terakhir, seorang pria datang ke rumah sakit. Namanya Dr. Baskoro.
seorang konsultan bedah senior yang dikirim untuk mengaudit sistem operasional setelah banyaknya kasus menghilang yang tidak bisa dijelaskan. Ia dikenal tegas dan skeptis. "Saya percaya pada data, bukan hantu," katanya dingin dalam rapat. Namun, dokumen rekam medis terakhir milik Nadia dan Yuni tidak ditemukan. Bahkan CCTV lantai 4 yang biasanya merekam kejadian menampilkan layar hitam hanya saat jam 02:17 hingga 02:30. Semua file selama waktu itu rusak atau terhapus sendiri. "Omong kosong, ini sabotase," kata dokter. Baskoro sambil mengepalkan tangan. Ia pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri dan bermalam di lantai 4. Malam itu, 2 Mei, lorong sepi, hanya suara kipas angin tua dan bunyi detak jam di dinding yang terdengar. Dr. Baskoro duduk di meja jaga, lengkap dengan laptop, senter, dan kopi panas. Ia memantau detak waktu dengan tenang. Tapi begitu jarum jam bergeser ke angka 12:11, lampu lorong mendadak padam. Senter Baskoro menyala, menyapu sepanjang lorong. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah ruang operasi, padahal semua ventilasi tertutup. Pukul 12:17. Ceklek! Suara pelan itu datang dari pintu ruang operasi 03, yang terbuka sedikit. Padahal rantai dan segel baja masih melingkar. Dr. Baskoro mendekat, menyentuh pintunya. Dan tiba-tiba, seluruh lampu menyala terang, menyilaukan. Ruangan kini tampak seperti baru, bersih, steril, lengkap. Di tengahnya, meja operasi siap dengan perlengkapan. Dan di sampingnya, 3 sosok berdiri, Suster Yuni, pucat dan berdarah, masih memakai seragam malamnya. Dr. Arga, memegang pisau bedah, tersenyum kecil seperti menyambut kolega. Nadia, berdiri di pojok ruangan, tangannya penuh luka sayatan yang tak berhenti mengalirkan darah. Tapi wajahnya tenang, seperti pasrah. "Selamat datang, dokter." "Baskoro," kata Arga dengan suara tenang namun parau. "Kami sudah menunggu. Anda dokter terakhir yang dibutuhkan." Dokter Baskoro mundur panik, namun pintu tertutup dengan dentuman keras. Dari belakang, meja operasi bergerak sendiri ke arahnya, alat-alat bedah melayang pelan di udara. Monitor menyala dan menampilkan data baru. Nama pasien, Baskoro usia, 49 status, sedang disiapkan. "Ini tidak masuk akal. Kalian semua sudah mati!" Teriaknya. Yuni berjalan pelan ke arahnya. Darah menetes dari jarinya ke lantai. "Kami tidak mati, dok. Kami hanya tidak pulang." Cahaya ruangan berubah menjadi merah. Suara alat bedah berputar di udara, seperti disiapkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Dr. Baskoro mencoba membuka pintu darurat, tapi seluruh ruangan seperti terhisap ke dimensi lain. Seluruh dinding berdarah, lantai licin, dan di sudut ruangan tergeletak satu kantong jenazah terbuka dengan jas Dr. Baskoro di dalamnya. Jeritannya menggema, namun tak terdengar siapapun. Pagi harinya, manajemen rumah sakit menemukan ruang operasi 03 tertutup rapat. Tapi saat membuka pintunya, mereka semua terpaku. Ruangan itu benar-benar kosong. Tak ada alat, tak ada meja, tak ada jejak manusia. Namun, di tengah ruangan, 5 setel pakaian lengkap tergantung dalam kantong mayat bening, masing-masing dengan label nama, dokter. Arga Suster Yuni Nadia dokter, Baskoro, dan 1 kantong kosong hanya bertuliskan. Selanjutnya, ruang operasi langsung disegel kembali, kali ini dengan cat merah peringatan dan pagar pengaman baja ganda. Tapi setiap malam, pukul 12:17, 1 lampu di dalam tetap menyala. Dan dari balik kaca beku, sesekali tampak bayangan para petugas operasi berdiri menunggu. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani berjaga di lantai 4. Bahkan lift pun kini otomatis melewatkan lantai tersebut saat malam. Namun, entah siapa yang pertama kali menyadarinya.
Di seluruh rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Cakra Abadi, laporan misterius mulai berdatangan. Operasi tanpa jadwal yang berhasil dilakukan oleh dokter tak dikenal. Ruang operasi yang menyala sendiri tengah malam. Dan suara lirih dari interkom. Pasien berikutnya sudah datang. Apakah arwah mereka berpindah? Atau apakah rumah sakit ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Jika Anda membaca ini di ruang dokter jaga, lihat jam dinding Anda. Jika waktu menunjukkan pukul 12.17 dan lampu di lorong mulai berkedip, jangan buka pintu itu karena mereka sudah cukup lama menunggu. Dan kini giliran Anda